Sebenarnya kalau bicara media dari dulu oligarki, karena dulu RCTI, ya kan, dulu ada TPI, ada apalagi yang dimiliki oleh misal keluarga Cendana. Virus kebencian itu menyebar dengan cepat dan di berbagai tempat itu karena memang karakter dunia internet ini terbuka. Nah, politik ini kan mengaburkan orang baik, orang tidak baik. Orang baik atau tidak baik kan tidak bisa diukur dari preferensi keberpihakan politik. Kalau udah melibatkan agama dalam politik itu berbahaya karena orang jadi merasa itu kayak perlawanan antara kebenaran mutlak. Orang muda yang hidup di era hari ini yang dia udah terbiasa bersentuhan dengan beragam konten, beragam produk, beragam sosok lewat internet. Saya kira mereka akan lebih resilient terhadap kampanye-kampanye yang berbasis sentimen identitas. Selamat datang di iCounter, tempat untuk top up informasi dan isu-isu perduniawian. Balik lagi, setelah hampir 3 bulan kita nggak mengudara, dagangannya makin sedikit nih mas. Kemarin tuh, kemarin ada banyak HP di etalase, tapi sekarang cuma ada 3 kotak. Tapi kalau venue itu makin sepi, biasanya penjualan itu makin meningkat. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal konflik menjelang pemilu dan gimana media bisa berperan di dalamnya. Ada satu narasumber kita di sini, Mas Safik. Gimana kabarnya? Baik. Jadi teman-teman, Mas Safik ini dia salah satu aktivis NU tahun 98, punya peran besar di sana. Terus dia juga punya concern di isu sosiologi dan juga filsafat tentunya, dan salah satu pendiri dari islami.co. Mas, ini kan bentar lagi kita masuk ke tahun pemilu 2024 hanya dengan hitungan bulan. Kalau misal kita ngelihat tahun 2019 kemarin, konflik itu kan sangat kental dengan nuansa agama. Nah, kalau sekarang, apakah isunya itu masih isu agama atau ada isu yang lain? Kalau menurut pandangan Mas Safik sendiri, konflik-konflik menjelang pemilu itu biasanya gimana sih Mas berubahnya? Ya. Kalau 2024 sih saya nggak begitu yakin ya bahwa isu agama akan memainkan peran besar dalam memicu sentimen atau apalagi sentimen kebencian atau konflik gitu loh. Karena sampai hari ini kan kita menyaksikan mungkin ya sampai hari ini kan informasi atau kampanye-kampanye yang terkait sentimen kebencian berbasis agama kan kita belum lihat sampai hari ini. Tetapi karena Indonesia itu memang negara yang religius, di mana agama itu domain yang penting dan sensitif, jadi ya mungkin nggak akan bersih dari kampanye berbasis sentimen agama. Tetapi apakah dia akan dominan atau tidak, saya merasa tidak akan cukup dominan. Dibanding dengan periode sebelumnya? Iya, dibanding periode-periode kalau pas waktu awal-awal milenium tuh seperti apa Mas ini dinamika? Awal gimana? Awal milenium, zaman-zaman 99, 2004 gitu. Ya kalau 99 relatif saya kira nggak ada ya. Isu agama tidak banyak berperan karena pemilu pertama pasca reformasi itu ya semua orang menikmati keterbukaan. Jadi kelompok-kelompok yang sebelumnya mengalami kebutuhan politik itu mendapatkan saluran. Jadi kendaraan-kendaraan politik yang sebelumnya itu mandek nggak bisa jalan, nah itu dikasih jalan. Dan kelompok-kelompok sosial politik ini kan punya konstituennya masing-masing. Punya konstituen masing-masing, baik yang nasionalis atau yang religius atau nasionalis religius atau yang praktis punya konstituennya masing-masing, dan mereka ya meneguhkan posisinya di konstituennya sendiri-sendiri pada dasarnya. Jadi tidak banyak isu-isu agama yang dimainkan di pemilu 99 karena orang semua menyambut atau euforia dengan reformasi, dengan pemilu yang sangat terbuka ketimbang masa sebelumnya di mana orang nggak bisa bikin partai politik. Nah, di tahun-tahun itu juga kan Mas, mungkin kekuatan lama zaman-zaman Orde Baru mereka sejenis mungkin mengkonfigurasi diri dengan medan politik yang udah berubah banyak, dan salah satunya kepemilikan media yang kental dengan misalnya oligarki dan sebenarnya kalau bicara media dari dulu oligarki.
Karena dulu RCTI ya kan, dulu ada TPI, ada apalagi yang dimiliki oleh misal keluarga Cendana gitu. Dari dulu udah bahkan kontrolnya lebih kuat. Nah, kalau dibilang, nah, sekarang ada sejumlah pemain yang memang pemain-pemain gede, bisa dibilang oligarki, kekuatan besar yang mendominasi ekonomi kita, dan itu memang terjadi. Memang tapi harus diakui memang media sulit sekali lepas dari situ. Jadi ini PR demokrasi pada dasarnya. Demokrasi itu kan mengandekan adanya kesempatan yang sama, adanya balancing of power, adanya keseimbangan gitu, dan juga adanya kontrol. Nah, tetapi bahwa pada gilirannya memang kemudian pemilik-pemilik modal besar itu akan bisa mendominasi atau menguasai sejumlah sektor termasuk media, dan itu yang terjadi di Indonesia. Karena apalagi memang untuk membuat media tidak mudah dan tidak murah. Jadi pada dasarnya bukan fenomena baru, pada zaman Orde Baru terlebih lagi media itu monopoli. Antara orang nonton TV itu TVRI, swastanya punyanya Mbak Tutut dan saudara-saudaranya juga gitu loh. Jadi sekarang pada dasarnya lebih beragam, tetapi tetap bahwa yang memiliki itu memang konglomerat-konglomerat atau kekuatan-kekuatan yang memang bermodal besar. Yang itu membuat kemudian media sebagai yang sering dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi gitu ya, yang menyuarakan kepentingan rakyat itu tidak terjadi karena medianya nggak milih rakyat. Tapi sekarang kan pasca masuk digitalisasi, Indonesia katakanlah mulai digitalisasi 2011 lah, terus baru mulai mengayun penuh tahun 2018 Ahok dan 212 dan seterusnya itu kan ada sejenis pergeseran orang dalam mengkonsumsi media, Mas, yang tadinya itu dari arus utama berita top down sifatnya, terus geser ke yang lebih mungkin personal kayak buzzer, kemudian influencer yang kita nggak tahu nih di belakangnya si buzzer dan si influencer nih siapa gitu, dan bahkan beberapa sejumlah riset terakhir itu bilang kalau ya mereka itu didanai oleh sejumlah orang yang punya uang gitu, yang punya kepentingan kuasa. Nah, di tengah pergeseran ini mungkin nggak sih gitu buat melakukan kampanye damai gitu, kalau preferensi orang tuh udah bukan lagi ke pertama betul, saya kira media sekarang kan jauh lebih beragam, dan artinya sebenarnya menikmati sebuah ruang demokrasi yang lebih besar karena orang sekarang nggak mensyaratkan macam-macam. Artinya dulu zaman Pak Harto orang bikin media itu harus ada SIUP, surat izin usaha penerbitan pers. Setelah Orde Baru rontok, SIUP itu tidak ada. Orang punya media asal mampu, asal mampu. Kemudian yang mampu itu adalah pemilik modal besar yang mampu membangun media skala nasional, menjangkau berbagai tempat di Indonesia yang luas ini. Tapi kemudian era revolusi digital itu memungkinkan siapapun pada dasarnya untuk punya media dan sosial media. Artinya orang itu siapapun sekarang bisa bersuara, mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan kritiknya, mengungkapkan ekspresinya dan seterusnya. Kanal-kanal YouTube banyak sekali. Figur-figur atau orang-orang kanal yang followernya itu nyampe jutaan, apalagi kalau kita menyaksikan mungkin Instagram atau TikTok atau page Facebook atau Twitter. Artinya banyak sekali orang yang menikmati pada dasarnya demokratisasi di sektor media digital. Tetapi juga ternyata itu juga bukan berarti tanpa masalah. Ternyata dalam tanda kutip kekuatan-kekuatan kecil yang sebelumnya mungkin nggak punya modal besar seperti pengusaha media, itu ketika dia menikmati pengaruh yang lebih besar dari kanal-kanal sosmednya, kanal YouTube-nya, dia juga menentukan suara publik. Dan ketika dia bisa mempengaruhi dan menentukan suara publik, dia mungkin memang melakukan semacam deal-deal dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas channel medianya. Tapi kalau dikatakan apakah dibiayai, saya tidak yakin, karena mereka membangun awalnya sendiri, berbeda kan. Kanal-kanal besar misal kayak Deddy Corbuzier atau kanal-kanal, ya banyak artis kan punya kanal-kanal besar, atau ya teman-teman, ya ada banyak lah ya kanal-kanal yang followernya jutaan. Tetapi saya kira memang mereka bootstrapping, membangun konstituennya sendiri. Nah di situ, dan mereka tidak dibiayai oleh pengusaha atau apa, tapi begitu mereka mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar, dalam jumlah jutaan, baru mereka mungkin melakukan deal-deal politik dalam tanda kutip dengan kekuatan-kekuatan politik atau aktor-aktor politik yang berkepentingan. Nah di situ, jadi memang ya itu tidak terelakkan, memang orang itu ketika merasa punya power, dia kan powernya bisa dia transaksikan di situ. Nah ngomong-ngomong soal
konflik nih Mas. Konflik di Indonesia kan itu seringkali mengungkit memori kolektif lama. Misalnya katakanlah saya berasal dari daerah A, terus kemudian daerah saya itu pernah mengalami entah itu konflik antar etnis atau misalnya konflik ideologis gitu, dan itu biasanya digoreng kembali entah itu sekian tahun kemudian, puluhan tahun kemudian gitu. Mungkin nggak sih memori kolektif ini yang digoreng itu kemudian di stop produksinya gitu. Jadi itu hanya sebagai memori kolektif yang sudah gitu damai gitu. Saya kira di era sosial media sulit untuk menyetop sesuatu. Orang bicara tentang menyetop kanal porno, kanal judi, kanal apa, tapi tidak sepenuhnya itu bisa di stop. Nah gitu. Teknologi sekarang yang sangat terbuka, memang karakteristik internet ini pada dasarnya open, tidak bisa ditutup walaupun pemerintah misal bisa blokir, tapi juga selalu ada cara untuk membuka itu. Jadi kalau pertanyaan apakah mungkin di stop, saya kira tidak mungkin, tapi mungkin bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir hal-hal yang memang dianggap benar-benar melanggar hukum, ya harusnya memang ditutup. Misalnya yang merugikan, mengancam jiwa orang lain, misal agitasi kekerasan kayak web teroris misalnya gitu. Begitupun agitasi kebencian yang kategorinya membahayakan jiwa orang, membahayakan nyawa orang. Nah, itu juga bisa gitu. Tetapi memang ini tantangan dunia digital, dan ini dialami hampir semua negara gitu. Sekarang saya kira virus kebencian itu menyebar dengan cepat dan di berbagai tempat, itu karena memang karakter dunia internet ini terbuka, open. Nah, di situ kita bisa mempengaruhi orang dengan hanya cukup memposting sesuatu di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, ngomong di Instagram atau ngomong di YouTube, dan itu sulit sekali untuk dikontrol, dicek, apalagi di-ban gitu, karena juga keputusan nge-ban itu di tangan perusahaan-perusahaan teknologi. Walau Indonesia hanya bisa mungkin kalau berbasis URL-nya mungkin di-ban. Pemerintah Indonesia nggak bisa mem-ban kanal YouTube, ya kan? Kalau web yang berbasis HTTPS gitu kan, mungkin masih bisa. Tapi kan mem-ban kanal YouTube, kanal Instagram satu kanal gitu, karena kan nggak bisa. Kalau mau nge-ban YouTube sekalian, full bisa. Tapi kalau membuat satu, dua, ya dia kan nggak bisa. Itu ada di tangan perusahaan-perusahaan teknologi yang itu mereka punya parameter sendiri, yang itu tidak sama dengan parameter yang dipakai oleh negara-negara ya di situ. Jadi sulit, tapi bisa diminimalisir asal ketentuan hukumnya jelas. Nah di situ. Berarti harus ada sejenis mungkin kerangka untuk content moderation gitu ya Mas? Ya mungkin content moderation juga agak susah. Karena content moderation kan kemudian content moderation itu yang memoderasi siapa, kontennya siapa, dimoderasi siapa, kan nggak bisa. Dan standarnya juga siapa yang dilakukan sebenarnya kalau negara-negara dalam beberapa tahun itu, misal dalam case pertama kasus ISIS misalkan yang terjadi, perusahaan-perusahaan teknologi memang menerapkan sensor yang lebih ketat. Kita masih ingat dulu namanya ISIS itu menyembelih kepala orang tuh di YouTube ada gambarnya. Nah, propaganda ISIS itu ditemukan di YouTube gampang sekali dan nggak di-ban. Karena YouTube berargumen gitu kan, Google berargumen bahwa dia nggak punya otoritas untuk nge-ban karena dia bukan pengadilan. Tapi karena tekanan negara-negara itu sangat kuat, akhirnya YouTube melakukan pembatasan. Sekarang kita menyaksikan konten-konten ISIS di YouTube nggak ada, bersih, relatif bersih. Nah, konten ISIS di Twitter juga sama, ada 400.000 akun yang dianggap terafiliasi sama ISIS. 2016, 2017 itu ditutup oleh Twitter, tapi itu nunggu bertahun-tahun Tapi dari kasus ini kita bisa menyaksikan bahwa membatasi konten itu mungkin. Dan sekarang kan udah pakai AI, kita ngeposting di Facebook berbau sentimen tertentu terhadap organisasi tertentu bisa di-ban. Gitu loh. Contoh aja gitu, teman-teman posting status misal tentang Hamas gitu, Palestina. Kemungkinan Facebook teman-teman akan direstriksi, dikasih keterangan. Atau mungkin ngeposting dengan kalimat yang enggak ini khilafah, kemungkinan akan di-ban. Nah, kayak gitu-gitu. Dan itu yang mengerjakan bukan manusia, tapi artificial intelligence. Ya. Dan artificial intelligence ya mungkin salah jelas gitu kan. Banyak teman juga yang komplain, kenapa Facebook saya di ini. Nah, tetapi artinya dari kasus-kasus itu kita bisa menyaksikan bahwa bisa dibatasi, bisa direstriksi. Nah, di situ. Jadi kalau konteksnya untuk konten-konten tertentu yang dianggap high risk gitu ya,
ya mungkin memang harus dilakukan seperti itu. Tetapi juga namanya artificial intelligence juga bisa bertindak lebih jauh, sehingga konten-konten yang harusnya justru sehat untuk konteks kehidupan demokrasi, tapi juga ikut di-ban gitu. Itu mungkin terjadi. Itu kan kalau yang konten-konten mungkin derajatnya sangat eksplisit dan ekstrim, Mas. Ya. Gimana kalau misal kontennya tuh konten yang derajatnya itu agak menengah ke bawah gitu. Kayak misal pas waktu tahun Pilpres 2019 kemarin, itu kita banyak nemuin konten-konten, katakanlah konten-konten agama yang dari segi visual, audio, ataupun captionnya itu sama sekali nggak memuat propaganda, tapi kental dengan nuansa sarkas. Yang mungkin sarkas itu kan sangat kontekstual dan lekat dengan sosiolinguistik yang sulit untuk dikenali sama AI. Ya memang itu agak susah kalau di-ban, karena kan basisnya kalau di-ban basisnya apa? Apakah dia melanggar hukum atau tidak? Iya. Kalau pada dasarnya kalau dianggap tidak melanggar hukum kan nggak layak di-ban. Iya, nggak di-ban, tapi tetap ada. Gitu, ya tetap ada. Jadi tetap ada. Jadi ini memang ada problem gitu loh. Dan ini problem antara negara-negara, masyarakat, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi atau sosial media. Itu ada ketegangan di situ. Batas konten itu bisa di-ban itu sejauh mana? Makanya dalam konteks ini, buat para teman-teman gitu yang memang pejuang perdamaian gitu ya, keharmonisan, memang ekstra ya, kita kan pengen mungkin dunia yang tidak yang bersih dari kebencian, tapi saya kira kehidupan manusia nggak pernah bersih dari kebencian dari sejak Nabi Adam gitu loh. Jadi tetapi apakah levelnya membahayakan jiwa orang atau tidak? Kalau saya, karena kebencian tuh gimana ya, orang berhak membenci saya misal, orang yang mungkin pernah nggak setuju sama pendapat saya, nggak setuju sama omongan saya, roh nyampe saking ininya diinternalisasi dan dia membenci saya, dia sah-sah aja membenci saya. Mungkin di tempat lain dia ngomong jelek tentang saya, buat saya itu sah aja, asal dia punya alasan, gitu loh. Asal dia punya alasan karena tindakan saya atau omongan saya. Jadi kebenciannya itu punya dasar, walaupun belum tentu benar, gitu loh buat saya. Tapi kalau dia nyampe level yang membahayakan jiwa saya, baru itu tidak boleh, gitu kan? Karena kalau nyampe membahayakan jiwa saya kan saya merasa terancam. Di situ. Tapi kalau membenci, kita nggak bisa melarang orang membenci, masalahnya. Ya kan? Selama punya basis oke, dan nggak membahayakan gitu. Ya kalau buat saya sejauh kebencian itu tidak level membahayakan orang yang dibenci, ya itu buat saya bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Tetapi ketika dia mengagitasi banyak orang, memang kan bisa level tingkat resiko buat yang dibenci kan lebih besar di situ. Itu satu. Yang kedua, kebencian ini basisnya apa? Kalau kebenciannya berbasisnya identitas, nggak boleh. Jadi kita nggak bisa mengabaikan. Tapi kalau kebencian beridentitas, misal nih, kenapa yang disebut politik identitas? Disebut politik identitas itu adalah politik yang berbasis sentimen kebencian atau dukungan, mengandalkan identitas bawaan orang. Di Amerika, orang membenci kulit hitam. Nggak bisa dibenarkan. Karena kulit hitam itu bawaan lahir. Orang nggak milih apakah dia milih kulit hitam atau kulit putih. Orang sentimen terhadap kulit berwarna, Hispanik atau Asia, Chinese gitu kan. Loh, apa dasarnya lu membenci itu? Akan ada banyak orang tidak berdosa yang akan dia benci. Makanya itu nggak boleh, itu politik identitas. Tapi kalau orang tadi membenci saya pribadi karena tindakan saya, omongan saya, oke-oke aja. Mungkin itu karena dia punya dasar, mungkin bisa jadi refleksi buat saya. Kenapa saya membenci? Oh, saya pernah menggunakan diksi atau kalimat yang tampaknya ofensif, tampaknya menyakiti ini tertentu. Oh, mungkin itu jadi pelajaran saya. Tapi kalau dia membenci saya gara-gara misal kulit berwarna gitu, kan saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya lahir memang dengan itu. Sama dengan orang kulit hitam. Orang membenci kulit hitam, loh, apa yang bisa saya perbuat? Saya lahir kulit saya udah hitam. Orang membenci Chinese. Loh, apa yang bisa dia perbuat? Apa dosa dia? Dia lahir udah dengan mata sipit dan kulit putih. Nah, itu politik identitas. Jadi kalau tidak berbasis, artinya ada kebencian yang berbasis pada sentimen identitas, ada kebencian yang mungkin berbasis pada tindakan atau ucapan. Dua hal yang berbeda. Tidak bisa kita samakan. Dan banyak orang mengatakan ini politik identitas. Menurut saya, politik identitas itu sebuah tindakan untuk merebut kekuasaan, meraih kekuasaan berbasis identitas, atau tindakan menghalangi orang lain atau pihak lain untuk mendapatkan kekuasaan berbasis identitas. Artinya kalau sampean nyalon gitu loh, terus saya halangi,
dengan dasar karena sampean misal apa orang Jawa misalnya gitu kan, itu namanya politik identitas karena saya menghalangi orang lain untuk mendapatkan kekuasaan berbasis identitas. Tapi kalau berbasis tindakan, oh karena dia gini, dia nggak becus, dia nggak ini. Sama, kalau saya berusaha meraih kekuasaan mengandalkan identitas saya, Jawa, Muslim, NU misalnya. Nah, gitu kan, meraih kekuasaan mengeksploiter identitas ini saya. Itu yang nggak boleh. Itu namanya juga politik identitas. Karena dia akan memusuhi semua orang yang bukan Muslim, bukan NU, bukan apa. Yang di luar golongannya. Iya, yang di luar kelompok. Nah, di situ. Jadi nggak rasional. Nah, di situ yang layak disebut politik identitas. Nah, di situ apa yang terjadi di Amerika kan sentimen terhadap imigran mau kulit berwarna, Hispanik atau sentimen terhadap kulit hitam, yaitu politik identitas. Tapi iya, politik identitas itu juga kan di Indonesia lukanya lumayan dalam kan Mas, ya. Dan menyisakan kafling antar kelompok. Ya. Akhirnya yang betul, mungkin betul. di kemudian hari itu bisa digunakan ulang untuk kepentingan tertentu gitu. Dan ada nggak sih kira-kira satu mungkin formula yang memungkinkan antar kafling kelompok ini mau saling ngomong dan mau saling berbicara dan saling bertukar pikiran, karena sekarang kan ada yang bilang, banyak pengamat kalau sekarang tuh udah eranya post-truth gitu, emosi mengalahkan fakta dan realita. Tapi bahkan lebih dari itu, nggak cuma emosi yang memenangkan fakta dan realita, tapi juga seorang kelompok, misalnya anggaplah saya dari kelompok A gitu, saya sudah punya prejudis ke si B kalau dia tuh sudah sesat sejak berpikir dari alam, jadi sejak awal, jadi saya nggak punya alasan untuk berdialog dengan si B ini. Nah, akhirnya kan orang berhenti untuk berdialog. Nah, ada nggak Mas kira-kira formula untuk memecah fragmentasi ini gitu? Ya, salah satu cara pada dasarnya dalam konteks misal resolusi konflik kan kita harus menciptakan perjumpaan antar kelompok. Kalau kelompok-kelompok yang pernah berperang, kita aja bisa berjumpa satu sama lain. Kenapa kelompok yang hanya bersaing untuk dukungan politik nggak bisa? Artinya ada perjumpaan sehingga orang bisa melihat manusia itu bukan semata dia sebagai supporter politik kelompok A atau kelompok B. Dia melihat orang itu ya dia sebagai manusia. Di situ. Saya punya banyak teman yang preferensi politiknya beda-beda. Tetapi saya mengenal dia sebagai orang, ya dia baik. Tapi pilihan politiknya mungkin berbeda, dan ketika ngomong politik itu mungkin jadi syarat emosi, ya gitu kan. Tetapi itu tidak melenyapkan bahwa dia pada dasar orang baik. Nah, politik ini kan mengaburkan orang baik, orang tidak baik. Orang baik atau tidak baik kan tidak bisa diukur dari preferensi keberpihakan politik, apalagi dukungan politik di Indonesia gitu. Nah, di situ kan bukan berarti yang mengklaim baik itu berarti ahli surga, yang enggak kemudian ahli neraka kan enggak. Jadi ada problem. Tapi memang kita ini kan punya trauma, dan memang punya trauma terkait politik, terutama dalam kasus Pilkada DKI gitu ya. Bagaimana kita misal yang Muslim itu mengeksploitir keislaman kita, membangun sentimen terhadap misal Ahok dan pendukungnya. Jadi bagaimana masjid-masjid banyak dipakai untuk mobilisasi politik, dan speaker-speakernya dipakai untuk pengumuman-pengumuman yang bernada menyudutkan oleh pihak. Jadi ini yang menjadi problem. Mungkin kita sangat dipengaruhi oleh Pilkada DKI ya, di mana agama itu digunakan sedemikian rupa dalam politik, baik untuk menggalang dukungan atau mengobarkan sentimen kebencian terhadap kelompok yang tidak mendukung. Kita menyaksikan bagaimana term-term agama, diksi-diksi agama, forum-forum Jumatan, speaker masjid dipakai untuk mengobarkan sentimen kebencian terhadap kelompok lain demi mengalahkan salah satu kandidat. Nah, ini kita menyaksikan betapa berbahayanya memang politik identitas berbasis agama, karena ibaratnya bertempur dengan senjata biologi. Saya selalu mengatakan bahwa politik identitas ibaratnya bertempur dengan senjata biologi. Dalam perang aja bertemu dengan senjata biologi itu nggak boleh. Karena apa? Senjata biologi itu bisa membunuh orang-orang yang non kombatan, bahkan penduduk biasa, anak kecil, karena dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, jadi orang perang aja dia boleh membunuh lawannya yang bersenjata, tapi dia nggak boleh membunuh kombatan, dan jelas nggak boleh membunuh anak-anak, perempuan dan yang lain. Nah, tapi kalau pakai senjata biologi, semua orang bisa kena, terbunuh, atau kemudian luka atau sakit-sakitan di kemudian hari. Nah, politik identitas itu kayak berpolitik dengan senjata biologi.
dampaknya ke orang-orang yang tidak ikutan perang, yang tidak ikutan berkampanye, yang tidak ikutan politik, tidak ngerti apa-apa, itu besar sekali. Dan kita menyaksikannya memang di Pilkada DKI. Makanya saya kira itu harus dipahami benar oleh kita semua agar kita tidak mudah menggunakan sentimen identitas, apalagi identitas agama untuk politik. Karena dosa kita itu sulit untuk dihapus sampai sekian tahun berikutnya. Ya, apalagi kalau konten-konten yang muat politik identitas ini udah masuk ke grup WA keluarga itu. Anak bisa dicoret dari kartu keluarga kalau preferensinya beda. Nah, iya kan, kita bisa menyaksikan. Kalau udah melibatkan agama dalam politik itu berbahaya. Karena orang jadi merasa itu kayak perlawanan antara kebenaran mutlak dan kesalahan gitu. Padahal politik gak ada kebenaran mutlak. Saya menentang satu kandidat, saya mendukung satu, tapi saya sadar bahwa itu bukan urusan kebenaran mutlak. Di situ. Tapi urusan bahwa saya menganggap yang saya dukung lebih baik daripada yang tidak saya dukung. Sederhana itu. Dan saya nggak memusuhi orang yang mendukung orang yang tidak saya dukung. Tapi saya memutuskan berdasar pengetahuan saya, berdasar informasi yang saya miliki, berdasar penilaian saya. Nah, di situ nggak ada urusannya dengan kebenaran mutlak seperti kebenaran agama. Tapi kalau orang udah membawa agama itu jadi rumit. Jadi Indonesia itu kan sekarang banyak populasi sebagian besar itu pemuda, Mas. Ya. Usia 35 ke atas, tidak sebanyak pemuda yang usia belasan sampai dengan 20 tahunan gitu. Dan usia 40 ke atas, mereka juga ada tapi cukup determinan entah itu untuk keputusan hidup sehari-hari ataupun di politik. Nah, di antara 3 kelompok demografi ini, mana yang kira-kira punya resiliensi paling siap gitu untuk menghadapi? Menurut saya generasi muda lebih punya resiliensi. Orang sering menganggap mungkin orang muda lebih tidak bisa memilah gitu ya informasi atau fakta atau apa. Tapi menurut saya bahwa orang muda yang hidup di era hari ini yang dia udah terbiasa bersentuhan dengan beragam konten, beragam produk, beragam sosok lewat internet, saya kira mereka akan lebih resilient terhadap kampanye-kampanye yang berbasis sentimen identitas. Karena mereka menggemari film barat, mereka menggemari film Korea, mereka juga tetap mengaji, mereka ke gereja, ke masjid dan seterusnya. Artinya mereka udah hidup dipengaruhi oleh berbagai ragam budaya, ideologi dan nilai-nilai dari internet. Saya kira dengan tumbuh besar dalam lingkungan kondisi yang seperti itu, saya kira orang-orang muda ini akan justru lebih mampu untuk tidak terlibat gitu ya, untuk tidak terlalu terlibat dalam ini. Ya, kita menyaksikan saya kira dalam konteks Pilkada DKI ya sebagian ya orang-orang tua yang masih hidup dengan sentimen masa lalu, masih dengan keyakinan-keyakinan yang dia peluk seolah kebenaran absolut tadi. Nah, kira-kira Mas, tapi kira-kira kelompok generasi muda ini mereka punya visi seperti apa Mas soal Indonesia, terus kemudian saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu itu. Kira-kira punya visi apa itu mungkin mereka yang mewakili kalau kita lihat riset. Generasi muda Indonesia kan sangat beragam gitu. Ada yang dari mulai anak skena, rockis dan lain sejenisnya, dan mungkin mereka juga punya beberapa preferensi politik yang agak bergesekan satu sama lain, tapi ada juga yang CS gitu Mas. Tapi ngelihat katakanlah konstelasi politik di Indonesia dan prospeknya di 2024 ini, kira-kira mereka nih mungkin ada nggak sih gitu soal kesadaran untuk memitigasi konflik gitu? Atau saya kira kalau kesadaran untuk memitigasi konflik mungkin tidak ada. Tetapi mereka juga saya kira generasi yang tidak mudah untuk diadu untuk diagitasi. Saya kira seperti itu. Dan kalau misalnya mudah diagitasi kan itu gampang juga buat saya kira yang mudah diagitasi itu justru ya orang-orang tua itu atau yang orang setengah baya yang ini. Yang dia udah terlibat secara politik, sosial tuh cukup dalam gitu. Itu anak-anak muda yang relatif tumbuh ya. Saya kira enggak. Terakhir nih Mas. Kira-kira di 2024 ini apakah ada prospek untuk otoritarianisme di Indonesia bakal hidup lagi setelah 2024? Kalau ditanya prospek,
Mungkin ada dan memang selalu ada. Kita menyaksikan banyak kekuasaan demokratis tiba-tiba tumbang dan digantikan oleh rezim otoritarian. Kita bisa menyaksikan bagaimana Aung San Suu Kyi di Myanmar, kekuatan demokratis yang menang pemilu, berkuasa sebentar dan kemudian dijatuhkan oleh junta militer. Artinya bahwa kalau bicara tentang rezim otoritarian selalu mungkin. Selalu mungkin karena apa? Di setiap negara ada kekuatan bersenjata. Apalagi di tengah masyarakat yang sekarang terpolarisasi dalam tanda kutip ya secara politik gitu loh. Nah, itu sangat mungkin dan kita juga menyaksikan hari ini saya kira memang ya saya kira pendekatan-pendekatan kekerasan, keamanan gitu kan, intelligence gitu, intimidasi itu kan masih berlangsung walaupun tidak sebanal zaman Orde Baru karena sekarang juga ada banyak kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang cukup kuat seperti NU, Muhammadiyah atau KWI ya, gereja dan seterusnya itu juga menjadi kelompok-kelompok yang berusaha menggunakan senjata kekerasan ini juga nggak cukup berani. Tetapi kita menyaksikan bahwa itu ada gitu. Kita menyaksikan misal bagaimana seorang Sambo yang nembak orang semaunya, kita menyaksikan misal kekerasan aparat terhadap warga petani atau apa, kita menyaksikan terakhir seorang perwira militer yang ditangkap korupsi Basarnas tetapi ternyata nggak bisa KPK dikomplain karena menangkap seorang militer aktif. Nah, ini kan kita menyaksikan bagaimana memang kekuatan-kekuatan atau kelompok yang memegang senjata itu di Indonesia itu kekuatannya masih real. Masih real. Mereka masih rikuh atau nggak cukup punya nyali aja untuk bertindak lebih. Tapi pada dasarnya bahwa semua kelompok yang memegang senjata itu punya semacam kesombongan tersendiri atas kelompok yang lain. Ya kan? Kita misal orang ribut di jalan sama tentara kan di video-video kan banyak kan, mau tentara mau polisi. Kita menyaksikan bahwa kenapa tentaranya begitu pede? Ya karena dia pegang senjata. Kalau dia nggak pakai seragam mungkin nggak sepede itu. Istilahnya gitu. Atau kalau dia ketemu ternyata yang diributin itu ternyata tentara juga yang pangkatnya lebih tinggi, dia pasti keder. Artinya bahwa orang itu ketika memegang senjata, dia merasa lebih powerful atas orang lain. Begitupun kelompok ketika dia pegang senjata, dia merasa lebih powerful atas kelompok lain. Padahal dalam negara demokrasi, sebuah kelompok dikasih senjata oleh negara, maksudnya agar menjaga keamanan, menjaga masyarakat sipil yang tidak pegang senjata ini. Tetapi karena tentara-tentara yang harusnya ada di pinggiran kekuasaan menjaga negara ini sekarang masuk di tengah-tengah masyarakat. Dan dia ikut berpolitik, bersosial, berekonomi dan segala macam. Jadi dengan realitas seperti itu ya memungkinkan memang untuk rezim otoriter. Apalagi kita tahu bahwa ya di Indonesia di mana-mana kita tahu struktur militer itu masih teritorial. Teritorial kita ada Korem, ada Koramil, ada Kodim, ada macam-macam lah. Artinya itu kan struktur yang memungkinkan negara otoritarian itu balik dan kita udah menyaksikan pendekatan keamanan itu juga masih berlangsung gitu. Walaupun skalanya jauh berbeda ketika zaman Orde Baru di situ. Iya, saya jadi keinget satu tulisan tahun 1980, tulisannya Pak Harold yang dibilang dia orang bersenjata itu pengen masuk kemana-mana karena dia ngerasa ada punya jasa besar ke bangsanya, tapi kan kita mesti bagi-bagi gitu sama seniman, sama aktivis, sama pegiat media gitu. Jadi supaya demokrasi ini tetap dipegang bareng-bareng gitu, nggak cuma satu orang dan nggak melukai salah satu kelompok ataupun golongan tertentu gitu ya. Oke guys, makasih udah stay tune bareng kita lagi setelah lama kita nggak jumpa. Makasih juga buat Mas Afiq yang udah jauh-jauh dari Jakarta ke sudut kota Jogja di pinggir sawah. Tadi sini udah malam. Sehat selalu Mas. Ya, sama-sama. Hati-hati perjalanan pulangnya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi soal topik yang lebih menantang. See you.